Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita akan mulai kuliah fisika listrik secara PJJ. Pada hari ini kita akan membahas bab arus bolak-balik. Arus bolak-balik atau biasa disebut alternating current, disingkat AC, itu sebenarnya tidak hanya arus, tapi bisa juga tegangan AC. Jadi ini adalah contoh tegangan terhadap waktu atau kita sebut tegangan AC. Jadi tegangan AC ini memiliki frekuensi osilasi 2VF atau 2V per T. Nanti dalam penggunaannya tegangan AC ini adalah Vmax dikali sin omega T. Jadi nanti frekuensi osilasi ini akan terlihat pada gambar tegangan arus bolak-balik atau di sini tegangan AC. Simbol dari tegangan AC adalah seperti sinusoidal, di dalam sini kemudian ada lingkarannya. Dalam aplikasinya sendiri seperti di listrik rumah kita, tegangan 220 volt tersebut memiliki frekuensi 50 Hz. Jadi di PLN menyalurkan ke rumah kita dengan frekuensi 50 Hz. Ya, berikut ini adalah resistor dalam rangkaian AC. Jadi dalam rangkaian arus bolak-balik, tegangan resistor atau VR sama dengan Imax dikalikan resistansinya dikalikan sin omega T. Di omega di sini sama dengan omega di tegangan. Nah, untuk mengukur arusnya, I sama dengan V dibagi R. Seperti kita ketahui, VR sama dengan Vmax dikali sin omega T per R, atau sama dengan Imax sin omega T. Ya, kalau dilihat dari arus dan tegangan, dilihat dari sisi waktunya, maka arus dan tegangan sefasa. Sefasa itu artinya mulai dan akhirnya sama dalam satu gelombang. Nah, di sebelah kanan ini yang disebut dengan fasor. Jadi ini merupakan kurva fasor di mana ini menunjukkan berapa besarnya atau magnitudenya, dan omega T-nya nanti ada di sini, sudutnya ada di sini. Jika arus dan tegangan berhimpitan seperti ini, artinya mereka satu fasa. Berikut ini contoh soal resistor dalam rangkaian arus bolak-balik. Jadi pada rangkaian di samping, tegangan sumber bernilai ini 12 kali sin 2T volt. Tentukan arus yang mengalir pada resistor jika resistansinya 2 ohm. Nah, diketahui tegangan sama dengan 12 sin 2T volt, di mana omeganya sama dengan 2. Kemudian untuk mencari arusnya, maka V dibagi R, atau V-nya 12 sin 2T dibagi R-nya 2. Maka didapatkan nilai arusnya 6 sin 2T ampere. Jadi nanti arusnya bernilai 6 sin 2T. Jadi bukan hanya angka, tetapi ada persamaan sin omega T atau fungsi sin omega T. Atau di sini omega yang sama dengan 2, jadi 6 sin 2T. Ini merupakan kapasitor dalam rangkaian arus bolak-balik. Jadi ada sebuah kapasitor di dalam rangkaian arus bolak-balik. Di sini nilai V sama dengan Vmax sin omega T. Sehingga nilai Vc-nya sama Vmax sin omega T. Kemudian nilai I kalau di resistansi sama dengan V dibagi R. Nah, di kapasitor maka nilai Imax-nya sama dengan Vmax dibagi Xc. Xc sendiri merupakan reaktansi kapasitif, di mana Xc sama dengan 1 per omega C. Jika dirumuskan dalam nilai arusnya,
IC sama dengan Imax sin omega T plus 90. Nanti saya akan jelaskan plus 90. Nah, Imax-nya sendiri didapat dari di sini Vmax per XC, di mana XC 1 per omega C, sehingga nanti Vmax dibagi 1 per omega C sama dengan omega C dikalikan Vmax. Nah, sin 90 ini karena nilai arus dan tegangan berbeda fasa 90 derajat. Beda fasa 90 derajat itu artinya arusnya lebih dulu mulai 90 derajat atau seperempat dari panjang gelombang. Nah, di kurva atau di grafik terhadap waktu seperti ini. Di kurva fasor lebih terlihat lagi. Jadi arus lebih dulu 90 derajat dibandingkan dengan tegangan, sehingga di sini arusnya plus 90 derajat atau V per 2. Berikut ini adalah contoh soal kapasitor dalam rangkaian AC. Jadi pada rangkaian di samping ini tegangan sumber masih bernilai 12 kali sin 2T volt. Dan nilai kapasitansi kapasitor bernilai 0,25 farad. Diketahui berarti tegangan sumbernya 12 sin 2T volt, di mana Vmax sama dengan 12 volt dan omega sama dengan 2. Nilai kapasitansi C sama dengan 0,25 farad. Rumus Imax sama dengan Vmax dibagi XC. XC sendiri merupakan reaktansi kapasitif, di mana nilainya dihitung berdasarkan rumus 1 dibagi omega C, omeganya 2, dan C-nya 0,25. Sehingga didapatkan nilai reaktansi kapasitif sama dengan 2 ohm. Dan kita masukkan ke persamaan ini untuk mendapatkan Imax. Nilai arus yang mana pada kapasitor sendiri atau IC sama dengan Imax sin omega T plus V per 2, sehingga dapat Imax-nya 6, kemudian sin 2T plus V per 2. Jadi di sini beda dengan arus pada resistor, di mana arus pada kapasitor ada tambahan plus V per 2 atau 90 derajat lebih dulu dibandingkan dengan tegangannya. Berikutnya induktor dalam rangkaian arus bolak-balik. Jadi di sini ada sebuah induktor dalam sebuah rangkaian arus bolak-balik, di mana hanya ada sebuah tegangan dan induktor. Nah, seperti kita tahu hukum KVL, jadi tegangan di sumber dikurang tegangan dari induktor sama dengan 0. Kenapa minus? Karena nanti induktor tegangannya akan berbalik atau tegangan induksi induktor, sehingga V sama dengan L dI per dt. Nah, di sini nilai VL-nya tetap sama dengan nilai V atau Vmax sin omega T. Cuma nanti yang berbeda nilai I. Jadi di sini nilai I sama dengan Vmax dibagi omega L. Jadi omega L di sini merupakan reaktansi induktif atau disebut juga XL, di mana XL sama dengan omega L. Omeganya di sini merupakan frekuensi osilasi yang nilainya didapat dari frekuensi osilasi sumber tegangan bolak-balik dan nilai L merupakan nilai induktansi dari sebuah induktor. Sehingga kita dapat IL sama dengan Vmax dibagi omega L sin omega T minus 90 derajat. Jadi minus 90 derajat atau minus V per 2 karena arusnya tertinggal 90 derajat. Jadi di sini kita memakai acuan tegangan. Jadi jika arusnya tertinggal 90 derajat, artinya di sini minus 90 derajat. Bisa kita lihat di sini juga nilai tegangan mulai duluan di sini 0, dan nilai arus mulai 0 itu ketika seperempat dari panjang gelombangnya atau 90 derajat.
Ya, selanjutnya contoh induktor dalam rangkaian AC. Ya, pada rangkaian di samping tegangan sumber bernilai 12 sin 2T volt dan memiliki induktor dengan induktansi 2 Henry. Yang ditanya tentukan arus yang mengalir pada induktor tersebut. Seperti diketahui di soal, tegangan 12 sin 2T volt berarti Vmax-nya sama dengan 12 volt dan omega sama dengan 2. Dan induktansi induktor sama dengan 2 Henry. Kemudian untuk mencari Imax sama dengan Vmax dibagi XL. Di mana untuk mencari XL atau reaktansi induktif sama dengan omega dikali L. Omeganya 2 dan L-nya sama dengan 2, sehingga nilai reaktansi induktifnya sama dengan 4 ohm. Maka didapatkan Imax 12 dibagi 4 atau sama dengan 3 ampere. Rumus arus yang mengalir pada induktor sama dengan Imax dikali sin omega T minus V per 2. Seperti dijelaskan sebelumnya, minus V per 2 ini karena arusnya ketinggalan 90 derajat dibandingkan dengan tegangannya. Imax-nya sama dengan 3, dimasukkan sin omega T, omeganya 2, minus V per 2 ampere. Sehingga didapatkan nilai arus yang mengalir pada induktor sama dengan 3 sin 2T minus 90. Selanjutnya arus dan tegangan RMS atau root mean square. Jadi arus RMS ini merupakan arus maksimum dibagi akar 2 atau 0,7 dari Imax-nya. Begitu juga dengan tegangan RMS atau Vrms sama dengan V maksimum dibagi akar 2. Sebenarnya apa sih tegangan RMS itu atau arus RMS itu? Arus RMS atau tegangan RMS merupakan nilai realnya. Jadi kalau kita tahu PLN itu memiliki tegangan 220 volt, itu 220 volt itu bukan tegangan maksimumnya, tetapi merupakan tegangan Vrms-nya atau tegangan root mean square-nya atau nilai rata-ratanya. Sehingga nilai yang terbaca pada pengukuran, baik itu pada voltmeter maupun arus meter, untuk nilai arus bolak-balik, itu yang terbaca adalah root mean square-nya. Nah, ini rumusnya, Vmax dibagi akar 2. Untuk mencari daya rata-ratanya atau P average-nya, power rata-ratanya, maka arus RMS dikalikan dengan tegangan RMS dikali cos V, atau cos V ini nanti disebutnya faktor kualitas daya. Sekian untuk pembahasan arus bolak-balik bagian pertama. Untuk selanjutnya bisa dicek tugasnya di emas. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.